Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majelis yang terakhir untuk kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan ini kita sudah masuk pada tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita akan pelajari bagian terakhir dari kitab ini insyaallah taala pada sore hari ini. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث السابع والثلاثون حديث yang ke-37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري. Nabi SAW bersabda, carilah dia di dalam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dia maksudnya adalah Lailatul Qadar, yaitu pada hari yang ke-9 yang tersisa, atau hari yang ke-7 yang tersisa, atau hari yang ke-5 yang tersisa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa sih maksud hari yang ke-9 yang tersisa? Qala Syekhuna Mustafa Al-Bugha Faqihus Syam hafizahullahu ta'ala. Telah dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, seorang ahli fikih dari Syam, dari Suriah. Beliau mengatakan bahwa tasi'atin tabqa, hari ke-9 yang tersisa adalah hiya lailatul hadi wal 20, itu adalah malam 21 Ramadan. Li'anna al-muhaqqaqal maqtu'a biwujudihi ba'da al-20 min Ramadan 9 ayyamin. Karena yang pasti, yang dipastikan adanya setelah 20 hari dari bulan Ramadan adalah 9 hari. Jadi kalau sudah 20 hari Ramadan, itu yang pasti 9 hari. Bisa jadi 9, bisa jadi 10, tapi yang pasti adalah 9 hari ya. Lihtimali ay yakuna asyhru 29 yawman. Karena kemungkinan bahwa bulan itu berjumlah 29 hari. Jadi bulan Ramadan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Karena itu kata Syekhuna Mustafa Al-Bugha ketika Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar pada hari ke-9 yang tersisa, itu maksudnya adalah tanggal 21 Ramadan. Berarti hari ke-7 yang tersisa adalah tanggal 23 Ramadan. Hari ke-5 yang tersisa berarti adalah tanggal 25 Ramadan. Maka beliau suruhkan di sini 3 hari yang dicari, malam 21, malam 23, dan malam 25 Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar tidak diketahui tepatnya di mana. Makanya Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Adapun sebabnya kenapa Lailatul Qadar tidak diketahui, ada 2 riwayat. Yang pertama sebabnya adalah ketika Rasulullah ingin menyampaikan kapan itu Lailatul Qadar, ternyata ada 2 sahabat Nabi yang bertengkar, menyebabkan pengetahuan Nabi tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau jadi tidak tahu lagi kapan Lailatul Qadar. Karena itu dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya pertengkaran antara umat Islam ini menyebabkan lenyapnya barokah. Salah satu barokah di sini adalah diketahuinya Lailatul Qadar. Gara-gara ada pertengkaran, maka diketahuinya Lailatul Qadar itu dihapus atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Nah, biasanya beliau itu ketika sedang tidur tidak dibangunkan, karena kadang-kadang beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika beliau tidur dibangunkan oleh sebagian istri beliau, akhirnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar, yaitu yang diwahyukan oleh Allah lewat mimpi, itu kemudian terangkat ya, jadi beliau tidak mengetahui. Kita lihat riwayatnya ya. Ungsi tuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Uritu Lailatul Qadar. Aku sudah diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar. Maksudnya diperlihatkan dalam mimpi ya. Thumma unsituha. Kemudian aku dilupakan, dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, kenapa beliau jadi lupa? Kita lihat riwayat yang lain. Ba'du ahli ya. Uritu Lailatul Qadar. Aku diberitahu Lailatul Qadar dalam mimpi. Thumma aiqadhani ba'du ahli. Kemudian membangunkan saya sebagian keluarga saya. Fanasituha. Maka saya pun lupa terhadapnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Riwayat yang kedua yaitu tentang bertengkarnya sebagian sahabat Nabi. Kharajtu wa ana uridu an ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Saya keluar untuk memberitahu kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan. Maka bertengkarlah dua orang laki-laki sahabat Nabi. Fakhtulijat minni. Maka pengetahuan Lailatul Qadar itu pun dicabut dari saya. Nah, inilah riwayat yang sahih, riwayat Imam Tayalisi ya, bahwasanya Lailatul Qadar dicabut pengetahuannya dari Nabi SAW dengan sebab ada kalanya karena dibangunkan oleh istrinya, ada kalanya karena bertengkarnya dua sahabat ini. Karena ini dua-duanya sahih, bisa jadi itu dua kali terjadi ya. Pertama dibikin lupa gara-gara dibangunkan oleh istrinya, yang kedua dibikin lupa karena adanya orang yang bertengkar tersebut. Karena itu jangan bertengkar sesama umat Islam. Pertengkaran sesama umat Islam itu sebabnya adalah syaitan, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitan qad ya'isa atau qad ayisa ayya'budahul musallun. Setan sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang salat, walakin fit tahrish bainahum, tetapi tidak putus asa untuk mengadu domba antar mereka, antar orang-orang salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka zaman dulu katanya orang sering bertengkar gara-gara satunya kunut subuh, satunya tidak. Alhamdulillah sekarang sudah pada dewasa, nggak ada lagi pertengkaran tersebut. Tetapi masih ada pertengkaran antar kelompok-kelompok pengajian umat Islam. Yang satu menuduh yang lain, mungkin gara-gara yang lain lebih banyak pengikutnya, lebih tersebar pengajiannya, kemudian jadi iri sehingga menimbulkan fitnah-fitnah. Nah, kayak begitu, seperti itu adalah munculnya dari syaitan. Sehingga kalau itu kita mengalaminya, ada umat Islam kelompok lain, kelompok pengajian yang lain yang menuduh kita, tidak usah diladeni sama sekali, karena kalau kita melayaninya berarti kita sudah masuk dalam perangkap setan. Sementara kalau kita tidak melayaninya, maka yang masuk dalam perangkap setan hanya kelompok sebelah saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwasanya al-ashril awakhir, Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir Ramadan, maka tidak berada pada 20 awal Ramadan. Meskipun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa saja pada 20 awal Ramadan. Tapi di sini jelas Rasulullah menyuruh kita mencarinya di 10 hari terakhir, menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu tepatnya pada 10 hari terakhir Ramadan, mulai tanggal 21 Ramadan, malam 21 sampai akhir Ramadan. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya paling diharapkan adanya Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir ini yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari malam-malam ganjil ini yang paling diharapkan adalah malam 27, sebagaimana nanti akan kita baca pada hadis berikutnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah Lailatul Qadar itu berada pada satu tanggal tertentu ataukah berpindah-pindah antara satu tahun kepada tahun berikutnya. Nah, pendapat yang saya pilih adalah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah antara satu tahun dengan tahun berikutnya,
Karena adanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar malam 27. Ada juga hadis sahih Lailatul Qadar malam 21. Ada juga hadis sahih Lailatul Qadar malam terakhir Ramadan. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian penafsiran guru kami ini Syekh Mustafa Al-Bugha, sekilas ya Syekh Mustafa Al-Bugha, karena sebagian orang belum tahu siapa beliau. Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Syam, penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, syarahnya Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kami sudah berguru kepada beliau pada karya beliau yang berjudul At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, dari awalnya sampai akhirnya. Nah, Syekh Mustafa Bugha di sini menjelaskan bahwa Tasi'atin Tabqa itu adalah malam 21. Apakah ini disepakati ulama penjelasan ini? Tidak. Ya. Menurut Ibnu Hazm, kata-kata 9 hari atau hari ke-9 yang terakhir, ke-7 yang terakhir, ke-5 yang terakhir, ini justru menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam genap. Jadi gini, kalau Ramadan itu adalah 30 hari, ya kan? Berarti 9 yang tersisa itu adalah malam genap. Tetapi kalau Ramadan itu 29 hari, maka 9 yang tersisa itu adalah malam 21, malam ganjil. Nah, karena itu justru dari hadis ini kata Ibnu Hazm bisa jadi Lailatul Qadar itu pada malam genap. Ya tergantung Ramadannya. Ramadannya apakah 30 hari ataukah 29 hari. Sehingga karena ada dua kemungkinan ini, ada juga kemungkinan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam genapnya. Karena itu ringkasnya, marilah kita sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar pada 10 hari total, tidak hanya pada malam ganjilnya. Ya, karena sebagian orang itu salah dalam mencari Lailatul Qadar, dia hanya sungguh-sungguh pada malam ganjilnya. Pada malam genapnya tidak sungguh-sungguh. Padahal ada kemungkinan berdasarkan hadis ini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam genapnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsu tsamin wa thalathun, hadis 38, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir yani lailatul qadri fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah dia pada 10 hari yang terakhir. Yang beliau maksud adalah Lailatul Qadar. Apabila seseorang itu lemah, au qala ajaza, ya, atau Nabi mengatakan dia itu lemah. Jadi ajaza sama dha'ufa sama artinya. Hanya di sini rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan dha'ufa atau ajaza. Fala yughlabanna, maka janganlah dia itu terkalahkan terhadap 7 hari yang tersisa. Artinya jangan loyo lagi, jangan lemas lagi untuk ibadah. Jangan terkalahkan untuk ibadah pada 7 hari yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dari 10 hari terakhir Ramadan yang paling arja, paling diharapkan adanya Lailatul Qadar adalah 7 hari terakhirnya. Karena itu sebagian mazhab berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam 27, ya. Malam 27 ini termasuk 7 yang terakhir, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu malam 21. Kenapa? Pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau pagi harinya itu sujud, sementara di jidatnya ini ada air dan tanah. Maksudnya malamnya sudah turun hujan, sehingga karena masjidnya masih berupa tanah, ketika beliau sujud sholat subuh, itu pada jidatnya tersisa apa? Tanah sama air. Nah, itu kejadian hujannya itu pada malam 21 Ramadan. Nah, maka berdasarkan hadis itu Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 21 Ramadan. Tapi kalau jumhur berpendapat malam 27 Ramadan. Tapi ala kulli hal semuanya hadisnya sahih, sehingga kita cari semuanya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya, ya, kalau kita tidak bisa sungguh-sungguh 10 hari total, maka untuk 7 harinya yang tersisa ini jangan sekali-kali tidak bisa sungguh-sungguh.
Maka ini mengingatkan kita kepada satu kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi misalnya malam 21, 22, 23. Ini kita tidak bisa sungguh-sungguh nih. Nah, berarti kan tersisa 7 malam nih. Nah, maka jangan gara-gara ada pendapat mazhab Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu malam 21. Kemudian pada 3 malam ini 21, 22, 23 kita nggak bisa sungguh-sungguh, akhirnya sisanya kemudian kita tidak sungguh-sungguh juga karena merasa Lailatul Qadar sudah lewat, yaitu malam 21 kemarin. Jangan begitu. Kata Nabi SAW, kalau 10 hari tidak bisa sungguh-sungguh, maka 7 hari terakhir betul-betul harus sungguh-sungguh. Harus bisa untuk sungguh-sungguh. Jangan terkalahkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat untuk mencari Lailatul Qadar? Tentu saja kita paling bagus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ingat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wasta'in billahi wala ta'jaz wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka, rakuslah terhadap apa saja yang manfaat untuk Anda. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemes. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka minta bantuan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah Lailatul Qadar pada setiap Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis 39, an Zirr bin Hubaysh rahimahullahu yaqul. Ya, saya doakan rahimahullah karena beliau seorang tabi'i. Sa'altu Ubay bin Ka'b, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Faqultu inna akhaka bin Mas'udin yaqul, sesungguhnya saudaramu yaitu Abdullah bin Mas'ud, sama-sama sahabat Nabi ya. Dia mengatakan may yaqumil haula, barang siapa yang bangun malam setahun penuh, sepanjang tahun, sepenuh tahun ya, yusib Lailatul Qadri, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Faqala, maka Ubay mengatakan, ini rahimahullahnya ini perkataan Ubay ini. Jadi ini titiknya salah, diganti aja. Faqala titik 2, maka Sayyidina Ubay mengatakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Arada Ibnu Mas'ud itu ingin alla yattaqilan nas, bahwasanya manusia itu tidak bersantai-santai. Ama ketahuilah innahu, sesungguhnya dia Ibnu Mas'ud qad alima annaha fi Ramadan, sudah tahu bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ini pendapat yang sahih ya, karena sebagian mazhab mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak harus di bulan Ramadan, bisa saja di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, kata mereka. Enggak benar ya. Wa annaha fil ashril awakhir, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Wa annaha lailatul 27, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Thumma halafa, kemudian dia bersumpah, la yastathni, dia tidak mengucapkan insyaallah. Jadi artinya sumpahnya betul-betul, tidak dia rusak. Annaha, bahwasanya Lailatul Qadar itu lailatul 27, malam 27. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu punya keyakinan Lailatul Qadar malam 27. Kalau jumhur tidak begitu ya. Jumhur mengatakan paling diharapkannya Lailatul Qadar adalah malam 27. Maka pendapatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan bahwa beliau berkeyakinan Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Ya selalu malam 27, nggak bisa pindah-pindah. Tapi pendapat yang kita pilih atau dipilih oleh banyak guru kami adalah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kenapa? Karena hadisnya semuanya sahih ya, yang menunjukkan malam 21 sahih, menunjukkan malam 27 sahih, menunjukkan malam yang lainnya juga sahih, sehingga dikompromikan antara hadis-hadis tersebut, berarti bisa berpindah-pindah. Faqultu, maka Zir bertanya, bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Mundhir? Dengan tanda apa atau dengan dalil apa kamu mengucapkan itu wahai Abul Mundhir? Abul Mundhir ini nama laqabnya, nama kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Qala, Ubay mengatakan bil alamati au qala bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda yang Nabi kabarkan kepada kami, annaha tatlu'u yauma idzin, bahwasanya dia muncul, dia ini maksudnya matahari ya,
bahwasanya matahari itu muncul pada hari tersebut, la syu'a'a laha, tidak ada sinar terang baginya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksudnya adalah ketika malam Lailatul Qadar, nanti pagi harinya itu tandanya adalah ketika matahari terbit. Nah, pas terbitnya ya, pas proses terbitnya itu sinarnya tidak terang benderang sebagaimana biasanya, tapi terang sinarnya redup atau sinarnya lemah. Nah, kenapa sinarnya lemah? Ini ada sebagian ulama berpendapat karena para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu mereka banyak sekali yang turun ke bumi. Nah, maka sinarnya para malaikat kan tercipta dari sinar ya. Itu menyebabkan tertutupnya sinar matahari. Sehingga matahari ketika muncul ini dalam kondisi sinarnya lemah gitu. Ketika muncul ya, bukan sepanjang hari kemudian lemah terus, tidak. Bisa jadi siang harinya terang benderang panas bisa ya, tapi pas munculnya itu, ketika munculnya itu adalah lemah. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, ini maksudnya adalah Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram. Hadits Muawiyah fi Lailatul Qadar Lailatu 27 rawahu Abu Dawud wal rajih waqfuhu. Hadisnya Muawiyah bahwa Lailatul Qadar adalah malam 27, itu yang benar. Hadis itu hadis mauquf. Maksudnya mauquf, perkataan sahabat Nabi. Jadi perkataan Sayyidina Muawiyah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Diperselisihkan tentang penentuan Lailatul Qadar sampai 40 pendapat, yang saya sudah sebutkan semuanya pada kitab Fathul Bari, yaitu syarah atau penjelasan bagi Sahih Al-Bukhari. Dan sudah saya rangkum atau saya kumpulkan dalam buku ini ya. Judulnya Ikhtilaful Ulama fi Lailatul Qadar. Perselisihan ulama dalam Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama yang 40 pendapat lebih itu ada dalam Fathul Bari, saya kumpulkan dalam buku ini. Qultu, saya mengatakan, waqad sahha annaha lailatun balijatun. Telah sahih bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang terang. Kalau diterjemahkan sejuk itu maksudnya kalimat setelahnya, la harrah wala baridah. Tidak panas, tidak dingin, artinya sejuk. Nah, balijahnya itu bukan sejuk artinya, maka di situ terjemahnya kurang ya. Balijah itu artinya musyriqah, yang terang. Wa anal malaikata tilkal lailata, para malaikat di malam tersebut, fil ardi akthar min adadil ahsa, di bumi mereka lebih banyak jumlahnya dari jumlah kerikil-kerikil. Hadis diriwayatkan, ini hadisnya sahih, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Nah, maka ini tanda-tanda Lailatul Qadar, minimal kita dapatkan 3 tanda. Tanda yang pertama pada pagi harinya, berarti sudah lewat ya Lailatul Qadarnya tadi malam, kemudian pada pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sinarnya lemah. Tanda yang kedua, malamnya adalah malam yang terang, jadi bukan gelap gulita. Kemudian yang ketiga adalah malamnya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Dan pernah terjadi di masa Nabi SAW, Lailatul Qadar turun hujan. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar harus turun hujan ya. Kebetulan waktu itu Lailatul Qadar sedang turun hujan. Hadisnya ini tentang Lailatul Qadar malam yang balijah, malam yang terang, ini diriwayatkan dalam At-Tabarani. Tulis saja balijah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan Lailatul Qadri lailatun balijatun la harrah wala baridah. Ada kalimat lengkapnya ya, wala yurma fiha binajmin, juga tidak ada bintang yang dilempar padanya. Jadi enggak ada setan yang mencuri dengar dari langit, sehingga tidak ada yang bintang untuk melempar mereka. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Adapun tentang para malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah kerikil, hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, innal malaikata tilkal lailata fil ardi akthar min adadil hasa. Beliau mengatakan Lailatul Qadri lailatus sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Malam Lailatul Qadar itu malam 27 atau malam 29. Maka ini saya katakan tadi ya, bahwasanya
Ada hadis sahih Lailatul Qadar itu malam 27, ada hadis sahih malam Lailatul Qadar itu 29. Ini semuanya sahih. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad hasan ya, hasan atau sahih sama aja, yaitu hadisnya diterima. Maka untuk mengkompromikan berarti Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Karena itulah kita berdoa selalu kepada Allah, Allahumma rzuqna barakata Lailatul Qadri tammatan tammatan tammatan. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya al-hadis al-arba'un, hadis 40. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita. Ini boleh juga dibaca araita. Jadi hamzahnya yang kedua ini dihapus enggak apa-apa ya. Ada dua qiraah sebagaimana dalam qiraatul Quran. Araita, apa pendapat Anda wahai Rasulullah, in alimtu, jika saya mengetahui ayya lailatin lailatul qadr, kapan Lailatul Qadar itu, ma aqulu fiha, apa yang saya harus ucapkan di dalamnya. Qala, beliau bersabda, quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, menyukai permaafan, maka maafkanlah saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 selain Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Nah, di sini mestinya ada tambahan ya. Wa ziyadatu karim la tasih, rawahu Tabarani fil Awsat. Wa ziyadatu karim, adapun tambahan kata-kata karim di dalam doa tersebut itu tidak sahih, yang itu diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Jadi ada yang membaca doa Allahumma innaka afuwun karim. Nah, tambahan karim itu tidak sahih. Sehingga lebih baiknya kita membaca yang sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun membaca Allahumma innaka afuwun karim juga tidak berdosa, tidak ada masalah ya, tetapi paling bagusnya kita membaca yang lafalnya dari hadis yang sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja diketahui oleh sebagian hamba-hamba Allah. Karena di sini Aisyah mengatakan, apa pendapat Anda ya Rasulullah jika saya mengetahui kapan itu Lailatul Qadar? Ini perkataan Aisyah tidak diingkari oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan seseorang itu atau sebagian hamba Allah dibukakan oleh Allah kepadanya pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Seperti yang dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada suatu malam Ramadan, beliau masih kecil waktu itu, belum jadi ulama ya, masih anak-anak. Beliau malam-malam membangunkan bapaknya, membangunkan ibunya. Kemudian mengatakan, wahai bapak, ibu, ini ada apa ini? Malam ini kok terang sekali, padahal ini malam hari. Kenapa tidak seperti biasanya? Maka bapak ibunya kaget ya, merasa heran, mana terangnya mana? Nggak ada terang sama sekali. Jadi Imam Nawawi melihat suasana sangat terang benderang, tidak seperti biasanya ya, sesuai hadis tadi ya, Lailatul Balijah, malam yang terang benderang. Sementara bapak ibunya merasa ini malamnya seperti malam-malam biasa. Nah, ini kalau sahih cerita ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar dibukakan pengetahuannya oleh Allah kepada Imam Nawawi karena beliau orang pilihan Allah, tetapi bapak ibunya tidak dibukakan kepada mereka. Nah, maka pada malam tersebut kedua orang tua Imam Nawawi sungguh-sungguh ibadah, dan mereka mengatakan kami mengetahui itu Lailatul Qadar dengan perkataan anak kami, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa paling bagusnya pada malam-malam Lailatul Qadar kita memperbanyak, pada malam-malam Ramadan kita memperbanyak doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dibaca terus berulang-ulang. Nah, prakteknya gimana? Ya, amalan paling bagus kan malam hari salat malam, baca Quran, doa. Nah, sehingga 2 rakaat salat sunnah, kemudian baca Quran, kemudian baca doa ini. Nanti lagi 2 rakaat salat sunnah, salat tahajud sendiri di rumah ya. Kemudian baca lagi Quran, mungkin baca 1 surat atau 1 lembar atau 1 juz, sesuai dengan keinginan masing-masing. Selesai baca Quran ditutup dengan doa ini ya, salat lagi, terus begitu ya. Karena Rasulullah SAW mengajari kita kalau sudah membaca Quran hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bih. Siapa yang telah baca Quran hendaklah dia meminta kepada Allah dengan bacaan tersebut.
Ini bisa bermakna setelah membaca Quran semuanya khatam ya, ditutup dengan doa khatam Quran. Bisa juga yang dimaksud adalah telah membaca Quran pada waktu tersebut ya. Jadi misalnya kita ambil mushaf Quran, kita baca 1 juz, selesai kita tutup. Nah, setelah ditutup kita baca doa, Allahummarhamna bil Quran, atau doa apapun terserah, bebas, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih ya. Maka tidak perlu kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh banyak orang ya, selesai baca Quran, shadaqallahul azim. Enggak perlu begitu. Kenapa? Karena tidak ada contohnya ucapan shadaqallahul azim setelah selesai baca Quran. Demikian juga kita menyebabkan kita jadi tidak melakukan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Selesai baca Quran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara engkau ganti dengan shadaqallahul azim, engkau malah tidak berdoa sama sekali. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa sebelum berdoa hendaklah kita memuji Allah. Allahumma innaka afuwun. Nah, baru setelah memuji, baru kemudian berdoa. Sebagaimana setiap hari kita lakukan ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini adalah pujian kepada Allah. Kemudian baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim, doa. Jadi adabnya doa memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga dalam doa itu untuk menyebut nama Allah. Afuwun, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Allah juga mengatakan, "Ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Apapun yang kalian berdoa kepada Allah, maka bagi Allah lah nama-nama yang baik. Ya, surah Al-Isra ayat 110. Nah, karena itu hendaklah kita mulai doa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling bagusnya nama Allah yang disebut adalah sesuai dengan doa yang diminta. Kalau yang diminta adalah fa'fu anni, maafkan aku, maka nama yang disebut adalah afuwun, maha pemaaf. Kalau kita minta rizki, maka kita mengatakan wa anta khairur raziqin, engkau adalah zat yang sebaik-baik memberi rizki. Demikian adabnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan pentingnya minta maaf kepada Allah, fa'fu anni, sehingga dipilihkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kekasihnya yaitu Aisyah, dan Aisyah adalah istri Nabi yang paling beliau cintai, untuk dibaca pada malam yang paling utama yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini menunjukkan pentingnya doa ini ya. Yang mengajarkan adalah orang yang paling berilmu, diajarkan kepada orang yang paling beliau cintai untuk dibaca pada waktu yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Maka ini satu doa yang sangat dahsyat ya. Dan ini doa tidak hanya dibaca pada bulan Ramadan saja. Setiap hari kita baca doa ini sangat bagus. Misalnya setelah salat atau antara maghrib antara adzan dengan qamat, ini kan doa mustajab. Nah, kita doa dengan doa ini fa'fu anni, ini sangat bagus sekali ini. Hadis terakhir, al-haditsul hadi wal arba'un, hadis 41, ruwiya, diriwayatkan an Abi Umamah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal 'idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. رواه ابن ماجه وفي الزوائد إسناده ضعيف لتدليس بقية وقال الشافعي أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية قلت والأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال يعمل بها بشروطه والله أعلم وعلمه أتم. Telah diriwayatkan dari Abu Umamah. Kata-kata ruwiya telah diriwayatkan ini biasanya dipakai oleh para ahli hadis untuk menyampaikan hadis yang dhaif. Sebagaimana bisa kita lihat pada kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri ya. Kalau beliau mengucapkan ruwiya itu maksudnya adalah hadisnya dhaif. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyamul lail pada 2 malam Id, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha, dalam keadaan mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, maka tidak mati hatinya pada hari hati-hati yang lain pada mati. Matinya hati itu maksudnya adalah hati yang cinta kepada dunia, sehingga hatinya menjadi buta, menjadi mati, sehingga tidak bisa membedakan mana halal mana haram, semuanya diambil. Itu karena mati hatinya.
tidak peduli apakah vaksinnya mengandung babi atau tidak mengandung babi, diuntal aja, dimakan aja, itu berarti hatinya sudah mati, sudah nggak peduli lagi. Atau makna yang kedua, tidak mati hatinya itu maksudnya adalah yaitu dia tidak su'ul khatimah. Karena orang kafir itu disebut orang mati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang asalnya mati, ya, mati di sini maksudnya kafir, ya. Kemudian kami hidupkan, maksudnya dikasih hidayah oleh Allah, dan kami berikan bagi dia sinar yang dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia. Apakah orang seperti itu seperti permisalannya seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan? Ini surah Al-An'am ayat 122. Nah, maka tafsiran yang kedua, ya, lam yamut qalbuh, tidak akan mati hatinya, artinya dia terjaga dari su'ul khatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam kitab Zawaid dikatakan bahwa sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Baqiyah bin Walid, dia seorang rawi yang mudallis. Dan Imam Syafi'i mengatakan hadis-hadisnya Baqiyah bin Walid itu tidak jernih, maka hendaklah engkau itu terhadap hadis-hadis tersebut taqiyah, ya, berhati-hati. Saya mengatakan hadis-hadis yang dhaif dalam fadilah-fadilah amal seperti hadis ini bisa diamalkan bisyurutihi, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ringkasnya syaratnya ada 3. Syarat bolehnya hadis dhaif diamalkan apabila hadis itu bicara tentang fadilah amal. Syarat pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif, ya, dhaifnya tidak terlalu dahsyat. Syarat yang kedua, bahwasanya ketika kita mengamalkan tidak meyakini sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kalau tidak diyakini sebagai sunnah bagaimana? Ya, para ulama mengatakan ya dilakukan karena ihtiyat saja. Ihtiyat itu berhati-hati. Karena yang namanya hadis dhaif itu ada 2 kemungkinan, ya. Ada kemungkinan Nabi bersabda, ada kemungkinan Nabi tidak bersabda. Itu namanya hadis dhaif. Nah, maka untuk ngecek hadis dhaif ini apakah betul-betul sabda Nabi atau bukan, untuk mengetahuinya ya kita harus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa bertanya kepada beliau tentang banyak hadis-hadis yang dhaif di dunia, sehingga kita bisa tahu apakah hadis itu betul-betul sabda Nabi atau tidak. Nah, maka ketika mengamalkan tidak meyakini sebagai sunnah, tapi ya ihtiyat saja, ya. Bisa jadi kalau itu sunnah Nabi ya kita sudah mengamalkan, alhamdulillah. Kalau tidak pun nggak ada masalah karena ini hanya fadilah amal. Syarat yang ketiga, bahwa amalan yang disebutkan dalam hadis dhaif tersebut adalah amalan yang terpayungi atau tercakup oleh dalil umum yang sahih. Tercakup oleh apa? Dalil umum yang sahih. Lah di sini apakah memenuhi syarat? Ya, memenuhi syarat. Pertama, dhaifnya tidak dahsyat karena hanya mudallis saja, ya. Baqiyah bin Walid ini seorang rawi yang mudallis, maka dhaifnya biasa. Kemudian yang kedua, ini amalannya ini adalah amalan yang tercakup oleh dalil umum, yaitu apa? Kita disuruh untuk tahajud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kita banyak tahajud. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Quran yang sangat banyak menyuruh kita banyak tahajud. Bahkan Allah menyuruh kita tahajudnya itu lebih banyak daripada tidurnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ibatun minal ladzina ma'ak," atau wa nisfahu wa thuluthahu, 2 qiraah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui bahwasanya engkau itu qiyamul lail lebih sedikit daripada sepertiga malam, lebih sedikit daripada separuh malam, lebih sedikit dari sepertiga malam. Nah, yang pertama 2/3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minhu." Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menurunkan ayat pertama surat Al-Muzammil yang mengatakan, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah malam kecuali sedikit. Artinya yang untuk tidur lebih sedikit daripada tahajudnya. Itu perintah awal, ya, di awal-awal Islam, tapi kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui bahwa kita tidak akan mampu lebih banyak salat daripada tidur. Nah, sehingga oleh Allah diperintahkan faqra'u ma tayassara minhu.
Baik, sampai di sini maka ini kesimpulannya hadis ini bisa diamalkan, nggak ada masalah. Silahkan nanti pada akhir Ramadan, ya artinya Ramadan sudah selesai, besoknya adalah hari raya, hendaklah kita masih tetap rajin melakukan sholat tahajud. Dan ini ada satu sisi kebaikan. Kebaikannya apa? Ketika orang-orang pada lalai, kemudian kita melakukan ibadah, nah itu biasanya pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam hal ini sangat banyak. Salah satunya saya tampilkan satu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dakhala suqa," barang siapa yang masuk ke pasar, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah catat baginya 1.000.000 pahala. Allah hapuskan darinya 1.000.000 dosa. Allah tinggikan derajatnya 1.000.000 derajat. Allah bangun bagi dia satu rumah di surga. Bayangkan ya, fadilah yang sangat besar dengan hanya sebab doa yang wirid yang pendek yang kita baca ketika masuk pasar. Fadilahnya langsung 4. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, ya dihasankan atau disahihkan oleh Al-Albani. Meskipun saya jujur ya, sebagian ada yang mendhaifkan. Tapi nggak ada masalah, kita taklid kepada Al-Albani, kita mengamalkan hadis ini, meyakini sebagai sunnah Nabi SAW karena dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, pertanyaannya, kenapa orang masuk pasar wirid yang sangat sedikit pahalanya sedemikian besar? Biasanya kan pahala-pahala besar yang dijanjikan dalam hadis-hadis itu rata-rata hadisnya dhaif. Amalan kecil kok pahalanya sangat dahsyat, rata-rata dhaif. Tapi di sini kenapa sahih ya? Nah, karena orang yang di pasar rata-rata pada lalai. Ketika ada orang yang tidak lalai, disinilah pahala dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rahasianya Rasulullah kenapa memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Beliau mengatakan yaghfulun nasu anhu. Orang-orang pada lalai dari bulan Sya'ban. Pada bulan Rajab banyak yang puasa karena ini bulan haram. Sya'ban enggak ada yang puasa, Ramadan semuanya puasa. Nah, pada waktu orang-orang lalai inilah Rasul malah memperbanyak puasa, menyelisih kelalaian orang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha akhiru ma aradtu an udi'ahu fi hadhihi ar-risalati al-hadithiyah wa khitaman aqulu kama qala an-Nawawi rahimahullah. Inilah terakhir yang saya titipkan dalam risalah ini, risalah hadis ini, dan sebagai penutup saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, amutu wa yabqa jami'u ma qad katabtuhu fa ya laita man yaqra'u kitabi da'aliya la'alla Allah ayyamunna alayya bilutfihi wa yarhama taqsiri wa su'a fi'aliya. Aku mati dan tersisa seluruh apa yang sudah saya tulis, maka saya sangat menginginkan ya orang-orang yang membaca kitabku mendoakan aku, semoga Allah itu memberikan karunia kepadaku, kelembutannya, dan merahmati keteledoranku dan keburukan perbuatan-perbuatanku. Wa kataba al-faqirul arabi amalahu Allah bilutfihi al-khafi fil jami' al-kabir al-ikhlas Demaan Mojolaban Sukoharjo fi awal Sya'ban ama 1442 atau 2021 fallahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini sudah selesailah pengajian kita terhadap kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan di akhir itu ada tarjamatun mukhtasaratun lil Muqayyad hafizahullah. Ini biografi ringkas bagi penulisnya yang namanya Muhammad Abdullah Al-Arabi. Dilahirkan di antara dua orang tua yang mulia. Bapak beliau adalah Ustadz Abu Abdillah dari Sragen hafizahullah. Kakeknya adalah syekh di desa tersebut dan imam di masjidnya yang besar, yaitu Masjid Darussalam. Ibunya adalah Ibu Khuzaimah bintu Muhammad Zahid ibni Siddiq Solowi hafidhahullah ta'ala wa aslahaha Allah wa syafaha Allah. Wa kana jadduha Syekh Siddiq, dan adalah kakek ibu beliau namanya Mbah Siddiq, Syekh Siddiq itu adalah Syekhul Qaryah wa imamuha, itu syekhnya desa tersebut dan imamnya di situ. Dan konon Mbah Siddiq ini adalah seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah pada waktu tersebut sebelum
diajarkan oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah taala kitab-kitab hadis di tempat tersebut. Akhirnya orang-orang di situ kemudian menjadi bermadzhab ahlul hadis. Sebelumnya dipimpin oleh beliau Mbah Siddiq yang bertarekat Naqsyabandiyah. Wallahu alam bisawab. Ini semuanya sejarah yang saya dengar, tetapi saya tidak mengetahui pastinya. Wallahu alam bisawab. Ini biografi ringkas ini ditampilkan dalam buku ini hanya untuk mengisi kekosongan halaman. Karena buku ini kan satu lembar kertas ini kan ada 4 halaman. Nah, ketika halamannya tersisa 1 ini biasanya saya tidak mau mubadzir. Ada kalanya dikasih biografi, ada kalanya dikasih iklan, ada kalanya dikasih tambahan-tambahan hadis yang penting. Dan itu meniru apa yang dilakukan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitabnya At-Tadhhib. Beliau mengatakan, kenapa setiap ada pembahasan selesai kemudian di bawah ada pembahasan yang tidak nyambung dengan pembahasan sebelumnya, yaitu sekedar tambahan. Nah, kata beliau, itu hanya sekedar tambahan untuk mengisi kekosongan kertas. Kata beliau supaya tidak mubazir. Jadi pembahasan sudah selesai, misalnya kitab Siam. Nah, untuk masuk kitab baru, kitab Zakah, itu halaman berikutnya. Tapi di sini di halaman sebelumnya ada sisa. Nah, beliau tidak mau mubazir, dikasih isi. Masya Allah, ini satu sikap yang bagus ya, supaya buku kita lebih berguna, sehingga jangan diberikan tempat kosong yang mubazir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sudah kita tutup untuk sore hari ini. Bagi yang meninggalkan tempat dipersilahkan. Sisa waktu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala. Silahkan ditampilkan pertanyaannya. Pada hadis 36 tentang i'tikaf, ada yang ingin saya tanyakan, cara i'tikaf yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Apakah selama 10 hari itu harus di masjid saja, tidak boleh pulang ke rumah? Soalnya tidak semua masjid membolehkan menginap di dalamnya. Nah, ini mungkin masjid yang tidak paham i'tikaf ya. Kalau masjid paham i'tikaf, biasanya malah diberi fasilitas ya. Ta'mirnya mengumumkan, barang siapa jamaah yang mau i'tikaf, silahkan i'tikaf. Dikasih tempat, dikasih fasilitas, bahkan dikasih makan sahur, buka puasa. Itu kalau sudah paham. Nah, maka ini PR antum untuk menyampaikan kepada ta'mir masjid bahwasanya ada syariat i'tikaf dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan. Bahkan beliau itu kalau terlewat pada bulan Ramadan tidak i'tikaf, beliau akan ganti pada bulan Sya'ban, pada bulan Syawal, pada bulan setelahnya. Ini menunjukkan pentingnya i'tikaf. Adapun tata caranya adalah ya kita masuk ke dalam masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidur, nggak ada masalah. Ini namanya orang manusia pasti akan ngantuk tidur, tapi perbanyak ibadah di dalam masjid tersebut. Kalau Nabi dulu membuat kemah kecil di dalam masjid, sehingga beliau berada dalam kemah tersebut, tidak bercampur dengan para manusia atau para sahabat yang juga i'tikaf di situ. Maka beliau ibadah fardiyah di situ ya. Karena itulah para ulama katakan paling bagusnya i'tikaf untuk ibadah fardiyah, salat sunnah, zikir, baca Quran, tafakkur ya. Boleh untuk kajian, tetapi sebenarnya di masa Nabi, beliau ketika i'tikaf tidak ada kajian yang beliau adakan sama sekali, karena memang i'tikaf untuk qat'ul alaik anil khalaik, untuk putus hubungan dari seluruh makhluk, untuk nyambung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata di masjid-masjid kita memang ada kajiannya, yaitu supaya para mu'takifin, orang-orang i'tikaf tidak bosan sehingga ada aktivitas. Apa saja yang dilakukan Rasulullah saat i'tikaf? Dan bagaimana urusan-urusan beliau seperti mandi, mencuci baju, dan sebagainya. Untuk masalah mandi, tentu saja harus keluar dari masjid, nggak ada masalah. Dalam hadis yang sahih disebutkan, وَكَانَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ. Tulis ya, lihajatil insan. Adalah Nabi SAW tidak masuk rumah ya, la yadkhulul bait, tidak masuk rumah pada waktu i'tikaf illa lihajatil insan, kecuali untuk hajatnya seluruh manusia, yaitu hajat yang selalu dibutuhkan oleh setiap manusia ya. Makan itu hajat manusia, BAB itu hajat manusia, mandi itu hajat manusia, cuci baju itu hajat manusia. Nah, maka untuk hajat-hajat itu beliau keluar dari masjid, masuk ke dalam rumah,
untuk mandi misalnya, balik lagi ke masjid. Ya, nggak ada masalah begitu. Ya. Tetapi kalau di masjid sudah disediakan tempat mandi, nah, kita tidak boleh pulang. Ya. Kalau dulu kan rumahnya Nabi memang nempel dengan masjid. Nah, sehingga beliau pulang ke rumah itu seolah-olah beliau mandi di kamar mandi masjid. Jadi total tidak boleh keluar dari masjid. Itu kalau i'tikafnya mau i'tikaf yang sunnah. Tapi kalau mau i'tikafnya yang turun, ya, i'tikaf mustahab atau i'tikaf mandub lebih tepatnya, ya, maka i'tikaf mandub itu bisa kita keluar-keluar gitu, ya. Jadi misalnya i'tikaf 1 jam di masjid, kemudian pulang ke rumah, atau i'tikaf malam harinya saja, biasa disebut orang i'tikaf kalong, nggak ada masalah. Ya. Ya, i'tikaf kita pengennya apa gitu aja. Apakah kita pengen yang sunnah, yang lebih utama, ataukah yang mandub atau yang mustahab tadi. Ya. Apakah saat seseorang sedang beriktikaf tidak diperbolehkan pulang ke rumah? Enggak boleh. Apakah iktikaf harus di masjid? Apakah boleh iktikaf di musalla? Ya. Nah, masjid sama musalla ini yang dimaksud untuk orang-orang Indonesia, ya. Masjid itu yang besar, yang digunakan di situ Jumatan. Musalla itu yang kecil, yang hanya digunakan untuk salat jamaah, tapi tidak ada Jumatannya. Nah, dua-duanya adalah sah. Ya. Meskipun di sini ada khilaf. Sebagian ulama ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama bahwa yang sah hanya 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini mazhabnya Sa'id bin Musayyab. Kemudian pendapat Maliki bahwasanya masjid yang sah untuk i'tikaf hanyalah yang ada Jumatannya. Yang tidak ada Jumatannya nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau kita pengen Jumatan kita harus keluar. Nah, keluar ini menyebabkan batal. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa masjid apapun yang penting di situ ada jamaah salatnya, maka kita bisa i'tikaf di dalamnya. Karena kalau kita mau Jumatan itu hanya keluar sebentar saja. Itu termasuk hajat, nggak ada masalah. Sehingga keluar yang hanya 1 kali selama 10 hari atau 2 kali selama 10 hari untuk Jumatan tidak ada masalah, tidak membatalkan menurut mayoritas para ulama. Tapi kalau masjid yang tidak ada jamaahnya, nah ini tidak bisa kita i'tikaf di situ apabila kita mengikuti pendapat bahwa salat jamaah adalah wajib, ya, karena kita harus keluar dari masjid untuk mengikuti jamaah di tempat yang lain. Kecuali wanita, ya, wanita tidak wajib jamaah, sehingga para wanita bisa i'tikaf di musalla, yang musalla meskipun tidak ada yang jamaah di situ. Apakah dengan mengamalkan i'tikaf mustahab yang ketiga atau mandub, ya, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak harus dicapai dengan i'tikaf. I'tikaf itu hanya sekedar membantu saja, ya. Karena ketika kita berada di masjid, ini kan sudah ibadah. Sehingga kita tidur pun dalam kondisi masih berada di masjid, ibadah. Berbeda kalau kita tidur di rumah, nilainya tidur biasa. Kalau kita tidurnya di masjid karena kita i'tikaf, maka tidur kita sebagai mu'takif, sebagai orang i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah. Nah, maka untuk mencari Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Di rumah masing-masing bisa, ya. Mungkin tempatnya tidak bisa untuk i'tikaf, sebagaimana tadi dikatakan tidak diizinkan oleh ta'mirnya, ya. Maka kita cari Lailatul Qadar di rumah masing-masing, nggak ada masalah. Yang penting mencari Lailatul Qadar itu maksudnya sungguh-sungguh ibadah pada malam tersebut. Tidurnya seperlunya saja. Misalnya kita tidur setengah jam, setelah itu sudah fresh, ya sudah ibadah terus sampai subuh. Kalau belum fresh, ya tambah tidurnya 1 jam. 1 jam sudah fresh, bangun lagi. Ketika tadarus di masjid, salah satu kita membaca ayat sajadah. Apakah yang membaca dan yang mendengarkan disunahkan untuk melakukan sujud sajadah? Dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, sujud sajadah adalah sunnah, tidak wajib. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, umirna bis sujud, kita itu diperintahkan untuk sujud, tetapi tidak wajib untuk kita. Illa an nasya, kecuali kalau kita mau saja, maka kita disunahkan untuk sujud. Pelaksanaannya ya langsung aja, orang yang membaca ayat sajadah itu langsung sujud begitu, nggak perlu pakai takbir, ya, karena hadis yang mengatakan bahwa ketika sujud tilawah itu membaca takbir, itu hadisnya dhaif, tambahan kata-kata takbir tersebut, karena perawinya adalah Abdullah Al-Umari, dia seorang rawi yang dhaif.
Sementara adiknya yang bernama Ubaidullah Al-Umari, dia meriwayatkan hadis tersebut tanpa tambahan takbir. Dan adiknya ini adalah seorang rawi yang thiqah. Nah, maka sujud tilawah ada dua macam. Kalau dilakukan dalam salat, maka jelas ini pakai takbir. Karena sunnahnya orang yang salat itu ketika naik atau ketika turun, itu membaca takbir. Yang kedua, sujud tilawah di luar salat. Maka ini tidak perlu takbir. Jadi langsung aja sujud, baca doa sujud tilawah, kemudian langsung aja bangkit, nggak usah baca takbir. Saya minta dijelaskan lagi tentang i'tikaf dan apakah ada batasan waktu minimal untuk i'tikaf di masjid. Misal kita niat i'tikaf lalu hanya 2 jam berdiam di masjid untuk ibadah, maka apakah ini sudah termasuk i'tikaf? Ya, sudah termasuk. Tapi i'tikaf mandub, bukan i'tikaf yang sunnah ya, atau sebutlah i'tikaf mustahab sama aja ya, mustahab atau mandub ya. Saya tanyakan ini karena kita sebagai istri untuk bisa i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan itu agak sulit karena berbebanan rumah tangga sementara pahalanya besar sekali. Ya, silahkan antum i'tikaf dengan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangga. Kalau memang di situ ada pembantu ya antum bisa tinggalkan 10 hari. Tapi kalau tidak ada pembantu di situ maka tentu saja tugas-tugas rumah tangga diselesaikan. Kalau sudah selesai maka bisa masuk masjid i'tikaf 2 jam enggak ada masalah, 3 jam, 5 jam pokoknya ketika waktunya longgar. Insyaallah pahalanya tetap besar. Pada hadis ke-36 halaman 24 dalam kitab Arba'un disebutkan disunnahkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Apakah ada keterangan yang menjelaskan dimulainya dan diakhirinya i'tikaf? Apakah selama i'tikaf benar-benar ibadah di dalam masjid, tidak keluar dari masjid? Ya, tidak boleh keluar sama sekali. Kecuali kalau bersyarat ya. Para ulama membolehkan orang i'tikaf bersyarat. Misalnya, istrinya sakit di rumah ya, kemudian dia suruh anaknya untuk merawat ibunya, kemudian dia i'tikaf. Nah, dia bersyarat kepada Allah, boleh. Ya Allah, saya i'tikaf, saya bersyarat kalau nanti istri saya wafat, saya akan pulang, saya akan urusi, saya akan kuburkan. Nah, enggak ada masalah. Tetapi kalau tidak bersyarat begitu, kemudian setelah istrinya ditinggal i'tikaf, ternyata mati ya, maka dia keluar dari tempat i'tikafnya, berarti sudah batal i'tikafnya tersebut. Batal i'tikafnya bukan berarti dia nggak dapat pahala, bukan ya. Jadi selama dia sudah i'tikaf itu sudah dapat pahala. Tetapi karena dia tidak 10 hari total, berarti i'tikafnya batal dari i'tikaf sunnah menjadi i'tikaf yang mandub. Adapun masuknya i'tikaf, ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya sukai adalah bahwa i'tikaf itu masuknya pada malam 21 Ramadan. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan beliau beriktikaf 10 malam terakhir. Nah, kalau kita masuknya setelah subuh, sebagian orang kan masuknya setelah subuh kan. Ini berarti bukan 10 malam terakhir, itu hanya 9 malam. Malam 21 dia belum masuk masjid. Nah, maka paling bagusnya kita ikuti pendapat yang malam 21 ya. Jadi adzan maghrib itu Anda pergi ke masjid malam 21, kemudian tinggal di masjid sampai akhir Ramadan. Itu masuknya. Adapun pulangnya, maka pulangnya ada dua pendapat juga. Ada yang berpendapat bahwa pulangnya itu pada hari terakhir Ramadan pada waktu subuhnya. Jadi misalnya hari ini kita terakhir puasa, maka subuh tadi itu kita sudah keluar dari tempat i'tikaf. Ada lagi yang berpendapat keluarnya nunggu sampai maghrib. Karena kan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kalau kita ambil subuh keluar, itu berarti masih ada separuh hari ya, yang kita belum i'tikaf padanya. Berarti belum 10. Ini berarti baru 9,5. Nah, maka karena kalimatnya adalah 10, berarti sampai maghrib. Ya, nggak ada masalah kita sampai maghrib, insya Allah lebih utama pahalanya. Tapi bagi yang keluarnya pada waktu subuh, ya hari terakhir Ramadan pada waktu subuh, tidak ada masalah juga. Karena kita temukan di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, Babul i'tikaf wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabihata 20. Bab i'tikaf dan Nabi telah keluar pada waktu pagi hari tanggal 20. Artinya gini,
Nabi waktu itu iktikafnya 10 hari tengah Ramadan nih, tanggal 11 sampai tanggal 20. Nah, beliau keluarnya adalah pada waktu paginya. Nah, maka kalau kita iktikafnya adalah 10 hari terakhir juga sama, kita keluarnya adalah sabihata thalathin. Kita keluarnya pada waktu subuh tanggal 30. Kalau Ramadannya 30 hari. Kalau Ramadannya 29 hari berarti kita keluarnya pada tanggal apa? Pada subuh tanggal 29. Jadi masing-masing ada dasarnya ya, sehingga tidak ada masalah keluar subuh, tidak ada masalah juga keluar maghrib, dan itu lebih utama karena berarti iktikafnya lebih utama. Bahkan banyak para ulama menghasung kita untuk iktikaf dilanjutkan sampai sampai pagi hari raya. Begitu pagi hari raya, maka kita langsung dari masjid tempat kita iktikaf langsung menuju ke lapangan tempat kita salat Id. Baru setelah ke lapangan baru pulang ke rumah. Nah, ini banyak para ulama yang menghasung begitu, tapi saya tidak pernah melihat satu orang pun melakukannya, termasuk saya tidak pernah melakukannya. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada lagi? Oh ya. Disebutkan mohon maaf kebablasan ini. Disebutkan disunahkan untuk iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, apakah ada keterangan? Oh, itu sudah ya. Baik. Tambah lagi. Ketika membaca doa kunut, apakah ada hadis yang menganjurkan untuk mengangkat tangan? Ada. Tapi ini karena waktunya sudah jam 5 tepat, kita tutup. Insya Allah saya tampilkan dalil-dalil doa kunut dengan mengangkat tangan pada waktu yang akan datang. Tapi ringkasnya gini, ada dua pendapat. Pendapat Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada angkat tangan dalam doa kunut. Pendapat jumhur ulama bahwasanya dalam doa kunut ada angkat tangan, dan itu sahih dari para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan yang lain-lain itu mengangkat tangan pada saat kunut witir. Sehingga silahkan pada saat kunut witir angkat tangan. Adapun pada saat kunut nazilah, sahih dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Insya Allah semuanya ditampilkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.